Di sebuah kampung terpencil di Jawa Timur, hiduplah Roman Wijaya, pemuda ambisius yang terobsesi akan kekayaan instan. Demi harta, ia merencanakan tumbal mengerikan, mengorbankan ayahnya sendiri, Keno Wijaya. Namun Roman tidak tahu bahwa sang ayah adalah pewaris ilmu gaib kuno yang terlarang, disegel leluhur mereka berabad-abad. Saat ritual dilakukan, bukan harta yang datang, melainkan arwah leluhur, kutukan, dan siksaan abadi. Hidup Roman berubah menjadi neraka dunia nyata, di mana keserakahan menjeratnya tanpa jalan keluar. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan jati yang mengelilingi sebuah kampung kecil di pelosok Jawa Timur. Kampung itu, yang oleh orang-orang luar nyaris tak pernah disebut, seakan hidup di luar jangkauan waktu. Rumah-rumahnya berdiri sederhana, berdinding kayu dan beratapkan genteng tua, sementara jalan-jalannya hanyalah tanah yang berubah becek bila hujan tiba. Di pagi hari, suara ayam jantan bercampur dengan denting lesung yang dipukul para ibu, menghasilkan irama khas pedesaan yang bagi sebagian orang terdengar menenangkan, tapi bagi seorang pemuda bernama Roman Wijaya, semua itu hanyalah tanda kebosanan yang tak berujung. Roman tumbuh di kampung itu bersama ayahnya, Keno Wijaya. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Sehingga sejak belia ia hanya mengenal kerasnya tangan seorang ayah yang tak banyak bicara, namun selalu tegas menjaga tradisi. Keno dikenal sebagai sosok yang disegani. Walaupun penampilannya sederhana, hanya mengenakan sarung lusuh dan baju lengan panjang, setiap langkahnya membuat orang menunduk hormat. Tak pernah ada yang berani benar-benar membantahnya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat orang memilih diam. Namun bagi Roman, penghormatan itu hanyalah kebodohan. Sejak remaja, Roman sudah berbeda dari anak-anak lain. Sementara teman sebayanya puas bekerja di sawah atau berdagang di pasar kecil, Roman merasa dirinya pantas untuk sesuatu yang lebih besar. Ia membayangkan dunia luar kampung. Kota-kota dengan lampu gemerlap, mobil-mobil mewah yang melintas, dan uang yang bisa membeli segala yang diinginkan. Ia sering berkata dalam hati, "Kenapa aku harus terjebak di kampung kecil ini? Hidup seperti kerbau, dari lahir sampai mati hanya mengolah tanah." Ayahnya tak pernah menyukai cara berpikir itu. "Rejeki itu bukan soal besar atau kecil, men," kata Keno suatu malam, saat mereka makan dengan lauk sederhana, ikan asin dan sayur singkong. "Rejeki itu soal cukup. Kalau kau syukuri, cukup. Kalau kau serakah, sebesar apapun akan terasa kurang." Roman hanya mendengus. Baginya, kata-kata itu hanyalah dalih orang miskin yang sudah menyerah pada keadaan. Ia muak melihat ayahnya begitu pasrah. Ia muak setiap kali mendengar orang kampung memuji Keno sebagai orang bijak, penjaga tradisi, atau bahkan, secara samar, sebagai orang yang punya ilmu. Baginya, semua itu omong kosong belaka. Yang ia tahu, mereka tetap hidup miskin, makan seadanya, dan selalu tertinggal dari dunia luar. Hari-hari di kampung berjalan lambat, tapi di hati Roman, amarah dan ambisi terus bergolak. Setiap kali ia melihat warga kampung yang pasrah menerima nasib, ia merasa dadanya sesak. Ia ingin bebas dari semua itu. Ia ingin menjadi orang kaya, orang yang disegani bukan karena ilmu gaib atau omong kosong leluhur, melainkan karena harta yang melimpah. Suatu sore, saat duduk di tepi sawah, Roman berjumpa dengan seorang lelaki asing yang singgah di kampung. Lelaki itu pedagang keliling, mengenakan ikat kepala lusuh namun membawa tas penuh barang-barang aneh. Mereka berbincang singkat,
Dan dalam obrolan itulah Roman mendengar cerita tentang pesugihan, ritual gaib yang bisa membuat orang kaya raya dalam sekejap, dengan syarat ada tumbal darah. Lelaki itu menyebutnya setengah berbisik, seolah takut ada telinga lain yang mendengar. Roman pulang dengan pikiran kacau. Kata-kata si pedagang berputar-putar di kepalanya. Ia tak percaya sepenuhnya, tapi imajinasi tentang kekayaan instan membuatnya tak bisa tidur. Malam itu, saat ayahnya tertidur lelap, ia termenung di depan rumah, menatap hutan yang gelap dan kabut yang turun perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari balik kegelapan. Hari-hari berikutnya, Roman semakin gelisah. Ia mulai mencari tahu, bertanya diam-diam kepada orang-orang tua di kampung, dan mendengar berbagai bisikan tentang ilmu hitam, pesugihan, serta tumbal yang menuntut nyawa. Semua cerita itu seakan mendekatkannya pada satu kesimpulan. Jika ia berani, ia bisa mendapatkan segalanya. Namun, ada satu rintangan besar, ayahnya. Keno selalu tampak tahu bila Roman menyembunyikan sesuatu. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus isi hati. "Jangan kau pikirkan jalan yang bukan jalannya," kata Keno suatu pagi. Entah bagaimana ia tahu Roman sedang memikirkan sesuatu. Hidup ini ada aturan, ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Kalau kau salah langkah, bukan harta yang kau dapat, tapi petaka. Roman hanya terdiam, tapi dalam hatinya ia menggeram. Semakin ayahnya melarang, semakin kuat tekadnya. Ia mulai melihat Keno bukan hanya sebagai ayah, melainkan sebagai penghalang. Ia yakin, di balik wajah bijaknya, Keno menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuka jalan bagi kekayaannya. Dan dari hari itu, Roman bersumpah, ia akan menemukan rahasia itu, apapun caranya. Sejak pertemuannya dengan pedagang keliling itu, pikiran Roman terus diganggu oleh kata-kata yang berbisik di telinganya. Pesugihan. Kata itu terdengar seperti janji manis, seolah membuka jalan menuju kehidupan baru. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, membayangkan dirinya mengenakan pakaian mewah, dihormati, dan dipuja karena harta yang melimpah. Namun semakin ia terobsesi, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar rumah mereka. Kadang, ketika ia berjalan pulang larut malam, ia melihat bayangan samar berdiri di tepi hutan, menatapnya dari kejauhan. Kadang pula, suara-suara berbisik terdengar di telinganya, meski tak ada seorang pun di sekitarnya. Roman berusaha mengabaikan semua itu, tapi hatinya tahu, sesuatu sedang memperhatikan dirinya. Ayahnya, Keno Wijaya, semakin menimbulkan kecurigaan. Roman memperhatikan bahwa pada malam-malam tertentu, Keno menghilang ke gubuk tua di pinggir kampung. Gubuk itu sudah lama ditinggalkan orang, dianggap angker, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Roman pernah mencoba mengikuti ayahnya secara diam-diam. Ia berjalan pelan, menahan napas agar langkahnya tidak terdengar. Namun anehnya, setiap kali ia hampir sampai, kabut tebal turun mendadak dan membuatnya kehilangan arah. Saat kabut menghilang, ayahnya lenyap tanpa jejak. Kecurigaan itu membuat Roman yakin, Keno menyembunyikan sesuatu. Ia ingat kembali kata-kata warga kampung yang sering memuji ayahnya sebagai orang berilmu atau punya kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Bagi Roman, itu bukan kebetulan. Ia percaya, rahasia ayahnya bisa menjadi kunci bagi ambisinya. Roman mulai mendekati beberapa orang tua di kampung, berpura-pura ingin tahu soal cerita lama. Ia duduk di pos ronda,
menyalakan rokok, dan dengan hati-hati melontarkan pertanyaan. "Embok pernah dengar tentang orang yang bisa jadi kaya mendadak?" tanyanya kepada seorang kakek yang terkenal suka bercerita. Kakek itu menatapnya tajam, lalu tertawa kecut. "Anak muda, kalau kau dengar ada orang bisa kaya mendadak, percayalah ada bayaran besar di baliknya. Bayaran yang tak sanggup ditanggung orang biasa." "Bayaran apa?" Roman mendesak. "Nyawa," jawab si kakek pendek. "Dan bukan sembarang nyawa. Kadang darah keluarga sendiri yang diminta." Roman terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang, tapi di balik rasa takut, ada semacam getaran aneh dalam dadanya, semacam gairah yang tak bisa ia tolak. Malam berikutnya, ia mencoba bertanya pada seorang nenek yang sering menenun di teras rumahnya. Nenek itu menunduk, jemarinya gemetar saat ia menjawab, "Ilmu pesugihan itu nyata. Tapi sekali kau masuk, tak ada jalan kembali. Harta datang, tapi hidupmu akan jadi bayangan. Dan arwah leluhur akan membencimu." Roman berpura-pura terkejut, tapi dalam hatinya ia tersenyum. Semua jawaban itu justru semakin meyakinkannya bahwa jalan pesugihan bukan sekadar dongeng. Ia mulai membayangkan siapa yang akan ia tumbalkan, dan bayangan wajah ayahnya muncul tanpa bisa ia tolak. Suatu malam, saat Roman tertidur lelap, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, dikelilingi pepohonan tinggi. Dari kegelapan, muncul sesosok makhluk besar dengan wajah hitam pekat dan mata merah menyala. Suara makhluk itu bergema, berat dan dalam. "Berikan darah yang paling dekat denganmu, maka harta akan kau dapatkan. Tak terbatas, tak berakhir." Roman terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan bahwa ia masih di rumah. Tapi keringatnya dingin, dan telinganya masih seakan mendengar gema suara itu. Malam-malam berikutnya, mimpi itu kembali datang. Semakin jelas, semakin nyata. Ia mulai percaya, makhluk itu benar-benar memanggilnya. Di satu sisi, Roman merasa ngeri. Ia tahu tumbal darah bukan hal kecil. Namun di sisi lain, godaan kekayaan begitu kuat. Ia membayangkan meninggalkan kampung, hidup di kota dengan uang tak terbatas, sementara orang-orang kampung yang dulu memandang rendah padanya hanya bisa iri. Ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri. Apa salahnya? Hidup ini pilihan. Kalau ayah hanya bisa memberi hidup miskin, mungkin sudah saatnya aku mengambil alih nasibku sendiri. Namun, setiap kali pikirannya mengarah ke sana, wajah Keno muncul. Tatapan mata ayahnya, tajam, penuh wibawa, dan seolah tahu segalanya, membuatnya ragu. Tetapi keraguan itu tidak bertahan lama. Bisikan-bisikan terus datang, baik melalui mimpi maupun suara-suara samar di malam hari. Semua itu seperti mendorongnya ke satu jalan, jalan pengorbanan. Suatu malam, ketika ia sedang termenung di beranda, angin berhembus kencang dari arah hutan. Pohon-pohon bergoyang liar, dan kabut turun begitu cepat hingga menutup pandangan. Di tengah kabut itu, Roman melihat bayangan ayahnya berdiri tegak, menatapnya dengan mata bercahaya. "Jangan lakukan itu, Roman." Suara ayahnya bergema, meski tubuhnya jauh di seberang kabut. Roman terkejut, hampir jatuh dari kursi. Ia berlari ke dalam rumah, dan mendapati ayahnya sedang tertidur pulas di kamarnya. Sejak malam itu, Roman sadar, pertarungan bukan hanya ada di pikirannya, tapi sesuatu yang jauh lebih besar sedang memperhatikan gerak-geriknya. Dan ia tahu, semakin ia melangkah,
semakin sulit baginya untuk kembali. Hari-hari setelah bisikan mimpi itu terasa semakin berat bagi Roman Wijaya. Ia tidak lagi bisa menikmati rutinitas sederhana kampung, membajak sawah, membantu warga, atau sekadar duduk di pos ronda. Semua aktivitas itu baginya hanya topeng yang menutupi ambisi yang membara di dalam dada. Setiap kali ia melihat orang-orang kampung yang tertawa dengan pakaian lusuh, ia merasa terhina. Aku berbeda dari mereka. Aku ditakdirkan untuk lebih, pikirnya. Namun jalan menuju lebih itu kini semakin jelas. Tumbal darah. Dan Roman sudah tahu siapa yang akan menjadi korbannya. Suatu malam, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Roman memberanikan diri pergi ke gubuk tua di pinggir kampung, tempat ayahnya sering menghilang. Ia menunggu sampai Keno pergi ke sawah dan tidak ada orang yang memperhatikan, lalu menyelinap masuk melalui pintu reot yang hampir lepas dari engselnya. Di dalam, bau dupa masih terasa samar. Rak kayu tua berdebu penuh dengan benda-benda aneh. Kendi pecah, kain kafan kusam, dan beberapa botol kaca berisi cairan hitam. Namun yang paling menarik perhatian Roman adalah sebuah naskah tua, tergeletak di atas meja kecil yang ditutup kain putih. Naskah itu terbuat dari lontar, dengan aksara Jawa kuno yang sebagian besar tak bisa ia baca. Meski tak mengerti sepenuhnya, Roman merasakan hawa dingin yang merambat begitu jarinya menyentuh permukaan naskah itu. Ia membuka perlahan, dan di salah satu halaman, ia melihat gambar sketsa. Seorang lelaki berlutut di depan altar, sementara di hadapannya ada sesosok makhluk tinggi dengan wajah menyeramkan. Di bawahnya tertulis mantra-mantra yang samar, tapi cukup jelas bagi Roman untuk menirukannya. Ini dia, gumamnya, jalan menuju kekayaan. Roman menggulung naskah itu dengan hati-hati, lalu menyembunyikannya di bawah bajunya sebelum keluar dari gubuk. Ia tahu jika ayahnya mengetahui, murka yang besar akan menimpa dirinya. Tapi rasa takut itu kalah oleh ambisi. Sejak mencuri naskah itu, rumah Roman dipenuhi keganjilan. Malam-malam, ia mendengar suara-suara berbisik dari pojok kamar. Kadang suara itu terdengar seperti suara perempuan, kadang seperti tawa anak kecil, dan kadang seperti rintihan. Semakin ia membaca mantra di naskah, semakin keras bisikan itu terdengar. Pada suatu malam, saat ia menirukan mantra dengan suara rendah, lampu minyak di kamarnya tiba-tiba padam sendiri. Gelap gulita menyelimuti, dan ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut mata. Suara berat lalu terdengar. Darah ayahmu adalah kunci. Roman menggigil, tapi bibirnya justru menyunggingkan senyum tipis. Ia merasa semakin dekat dengan tujuannya. Kecurigaan Keno makin bertambah. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah, Keno menatap Roman dengan sorot mata tajam. "Men, apa yang kau sembunyikan dariku?" tanya Keno tanpa basa-basi. Roman gugup, namun berusaha mengelak. "Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya, bosan saja dengan hidup begini." Keno menghela napas panjang. "Bosan boleh, tapi jangan sampai kau mencari jalan gelap. Aku bisa mencium tanda-tandanya." Roman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia yakin ayahnya tahu sesuatu. Namun, ketimbang mundur, ia justru semakin mantap. Kalau dia memang tahu, berarti dia juga penghalang terbesar, pikirnya. Hari-hari berikutnya, Roman sibuk mempelajari naskah itu. Ia berlatih mengucapkan mantra, menyalakan dupa yang ia curi dari lumbung, dan menggambar simbol-simbol aneh di tanah dengan arang. Ia memilih sebuah tempat di hutan yang jarang dilalui orang,
dekat pohon besar yang dianggap keramat oleh warga. Disitulah ia berniat melakukan ritual pesugihan. Ia sudah menyiapkan sesajen, ayam hitam, kelapa muda, dan kain merah. Semua ia kumpulkan diam-diam, agar tak seorang pun curiga. Tapi satu hal yang belum ia miliki adalah tumbal darah, ayahnya sendiri. Malam-malam sebelum rencana itu, mimpi Roman semakin jelas. Ia selalu melihat makhluk tinggi berkulit hitam legam dengan mata menyala merah. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya dan berkata, "Berikan ayahmu. Hanya dengan itu, jalan terbuka. Kau akan mendapat emas, perhiasan, dan kekuasaan. Kau akan hidup di atas semua orang." Roman terbangun dengan napas terengah, tapi kali ini ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa dipilih, seolah makhluk itu benar-benar menunggu tindakannya. Satu malam, ketika Keno tertidur, Roman duduk di teras rumah, menatap ayahnya dari kejauhan. Wajah tua itu tenang, damai, tanpa curiga sedikit pun. Hatinya sempat goyah. Ada kenangan tentang masa kecil, saat ayahnya menggendongnya pulang dari sawah, saat Keno menemaninya tidur dengan dongeng tentang leluhur mereka. Namun bayangan itu segera ia tepis. Semua itu hanya membuatku miskin. Semua itu hanya membuatku terjebak, bisiknya. Roman menggenggam naskah erat-erat. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Malam purnama berikutnya, ia akan menyeret ayahnya ke tempat keramat, dan ritual akan dilaksanakan. Malam menjelang purnama, hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar, menyinari hutan dan sawah dengan kilatan putih. Roman berdiri di bawah derasnya hujan, menatap langit, dan dalam sekejap ia melihat bayangan wajah makhluk hitam itu terselip di balik kilat. Suara berat kembali bergema di telinganya, lebih nyata dari sebelumnya. Waktunya hampir tiba. Jangan ragu. Roman tersenyum, meski tubuhnya menggigil kedinginan. Ia tahu, darah akan tumpah. Dan dengan itu, hidupnya akan berubah selamanya. Malam purnama akhirnya tiba. Langit bersih tanpa awan, bulannya bulat sempurna, menggantung di atas hutan dengan cahaya pucat yang menembus dedaunan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang, seolah alam pun ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Roman Wijaya berdiri di depan rumah, memandangi pintu kamar ayahnya yang setengah terbuka. Dari celah, ia bisa melihat Keno Wijaya tertidur di tikar bambu. Wajahnya damai meski keriput usia mengukir garis-garis tegas. Hati Roman bergetar sesaat, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik. "Dia ayahmu. Apa kau benar-benar tega?" Namun bisikan itu segera terkalahkan oleh suara lain yang jauh lebih keras. Gema dari mimpi-mimpinya, "Darah ayahmu adalah kunci. Berikan, maka semua yang kau impikan akan jadi nyata." Dengan tangan gemetar, Roman menggenggam seutas tali ijuk yang ia siapkan. Malam itu, ia akan menyeret ayahnya ke hutan, ke pohon keramat, tempat ritual akan dilakukan. Roman melangkah masuk perlahan. Ia menutup mulut Keno dengan kain sebelum ayahnya sempat bersuara, lalu mengikat kedua tangannya dengan tali. Keno terbangun dengan terkejut, berusaha melawan, namun tubuhnya sudah renta. "Roman, apa yang kau lakukan, nak?" Suara Keno parau, matanya menatap dengan amarah bercampur kebingungan. Roman tidak menjawab. Dengan rahang mengeras, ia menarik tubuh ayahnya keluar rumah, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Bulan purnama menjadi saksi, kabut tipis menyelimuti seakan menutupi langkah mereka dari mata orang kampung.
Roman, lepaskan aku. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Keno terus berteriak. Namun Roman tetap diam, hanya menggertakkan gigi. Suara teriakan itu baginya hanyalah rintangan terakhir sebelum impiannya terwujud. Mereka tiba di pohon besar yang dianggap keramat oleh warga. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya hitam berlumut, dan akar-akarnya mencuat keluar tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi. Di depan pohon, Roman telah menyiapkan sesajen. Ayam hitam, kelapa muda, kemenyan, dan kain merah. Ia menyalakan dupa, dan asap tipis mulai mengepul, bercampur dengan kabut yang kian pekat. Bau menyengat menusuk hidung, membuat suasana semakin mencekam. Roman membuka naskah tua yang ia curi. Tulisannya samar, namun ia sudah menghafal mantranya. Ia menatap Keno yang terikat di tanah, kemudian menghunus sebilah pisau kecil. Ayah, maafkan aku. Tapi ini satu-satunya jalan. Bisik Roman, suaranya serak. Keno menatap putranya dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah dan kecewa. Bodoh kau Roman. Kau kira ini ilmu sembarangan? Suaranya bergetar, namun penuh wibawa. Aku ini pewaris ilmu leluhur, ilmu yang terlarang. Tugas hidupku menjaga agar kau dan semua orang kampung ini tak terseret ke dalamnya. Roman terhenti sesaat, pisau di tangannya bergetar. Apa maksud ayah? Keno menarik napas panjang. Ilmu dalam naskah itu bukan pesugihan biasa. Itu adalah kunci ke dunia gaib yang bahkan makhluk-makhluk hitam pun takut menyentuhnya. Leluhur kita menyegelnya, agar tak pernah digunakan. Kau sudah membuka segel itu, Roman. Kau sudah memanggil sesuatu yang tak bisa kau kendalikan. Roman menggertakkan gigi. Ayah bohong. Ayah hanya tak mau aku hidup lebih baik darimu. Kau sembunyikan ini semua, supaya aku tetap miskin seperti kau. Keno menutup mata, kepalanya tertunduk. Anakku, keserakahanmu akan menghancurkanmu. Dengan amarah membara, Roman menolak semua peringatan itu. Ia mulai melafalkan mantra dari naskah. Suaranya lirih namun penuh tekad. Semakin lama ia membaca, udara di sekitar mereka semakin berat, angin berputar kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Tanah bergetar halus. Asap dupa semakin tebal, membentuk bayangan hitam yang berputar di udara. Ayam hitam yang dibawa sebagai sesajen mendadak berkokok keras lalu mati mendadak. Darahnya menetes ke tanah. Roman semakin bersemangat. Ia menekan pisau ke lengan ayahnya, meneteskan darah Keno ke tanah yang sudah ia tandai dengan simbol-simbol gaib. Darah itu meresap cepat, dan simbol-simbol itu berpendar merah menyala. Tiba-tiba, suara berat bergema dari dalam tanah, jauh lebih mengerikan dari suara-suara yang pernah ia dengar dalam mimpi. Darah telah diberikan. Pintu terbuka. Langit mendadak menghitam. Bulan purnama tertutup kabut gelap, dan udara berbau busuk menusuk hidung. Dari tanah yang retak, muncul asap hitam pekat, membentuk sosok-sosok mengerikan, arwah-arwah leluhur dengan wajah hancur, mata kosong, dan mulut ternganga. Roman mundur beberapa langkah, napasnya terengah. Ini bukan yang ia bayangkan. Ia mengira emas dan perhiasan akan jatuh dari langit, bukan parade arwah yang tampak haus darah. Tidak, ini salah, kenapa begini? Roman berteriak panik. Keno yang masih terikat menatapnya dengan mata murka. Aku sudah bilang Roman, kau telah membuka kutukan leluhur. Bukan harta yang kau panggil, melainkan neraka.
Arwah-arwah itu mulai mendekat, melayang mengitari Roman dengan suara jeritan yang menusuk telinga. Tanah bergetar semakin keras, akar-akar pohon mencuat seperti ular hidup, melilit kaki Roman hingga ia terjatuh. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin kuat lilitan itu. Suara tawa makhluk-makhluk gaib terdengar semakin jelas. "Selamat datang, pewaris Rakah," bisik salah satu arwah dengan suara menyeramkan. Roman menjerit ketakutan, sementara darah ayahnya terus menetes, memperkuat cahaya merah di tanah. Ritual itu tidak bisa dihentikan, dan ia sadar, ia baru saja membuka pintu ke dalam kutukan yang tidak akan pernah bisa ia tutup kembali. Udara malam itu berubah menjadi semakin mencekik. Langit seolah runtuh, bulan purnama lenyap di telan kabut hitam, dan hutan keramat dipenuhi jeritan arwah. Roman Wijaya berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat, matanya liar memandang makhluk-makhluk gaib yang kini mengelilinginya. Sosok-sosok itu bukan sekadar bayangan. Mereka adalah arwah leluhur, berwajah retak seperti tanah kering, mata kosong yang mengucurkan darah, mulut ternganga dengan gigi hitam yang berderak. Setiap kali mereka mendekat, hawa dingin menusuk tulang, membuat napas Roman terasa membeku. "Ayah, tolong aku." Roman akhirnya menjerit, suaranya penuh ketakutan. Keno Wijaya, yang masih terikat di akar pohon keramat, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan murka yang penuh penyesalan. "Aku sudah memperingatkanmu, Roman. Kau telah membangunkan mereka, arwah yang sejak lama disegel oleh leluhur kita. Kau kira bisa menguasai mereka dengan keserakahanmu? Tidak. Mereka akan menguasaimu." Tanah di bawah simbol-simbol darah bergetar semakin keras, hingga tanah retak terbuka. Dari celah itu, cahaya merah menyala, lalu terdengar suara teriakan ribuan orang, suara para leluhur yang disiksa karena ilmu terlarang. Roman berusaha bangkit, tapi akar-akar pohon terus melilit kakinya. Darahnya sendiri mulai keluar dari pori-pori kulit, seolah tubuhnya diremukan dari dalam. Ia menjerit, tapi jeritannya tenggelam oleh suara arwah yang semakin nyaring. Salah satu arwah, sosok tinggi berkulit legam dengan mata merah menyala, maju mendekati Roman. Tangan hitamnya terulur, jari-jarinya panjang dan tajam. "Kau memanggil kami, kini kau milik kami." Roman menepis, berusaha kabur, tapi jari-jari itu menembus dadanya tanpa meninggalkan luka. Tiba-tiba pandangannya berubah. Dunia di sekitarnya tampak seperti terbakar api hitam, dan dari setiap pohon, wajah-wajah arwah muncul menatapnya. Keno berusaha bicara di tengah hiruk-pikuk kutukan itu. Suaranya lantang, meski tubuhnya dipenuhi luka dari ikatan akar. "Dengarkan, Roman. Leluhur kita adalah penjaga ilmu terlarang ini. Mereka mengikat arwah-arwah haus darah, agar tak menguasai dunia manusia. Dan aku mewarisi tugas itu. Kau, anakku, kau telah menghancurkan segel yang dijaga selama ratusan tahun." Roman menoleh, matanya dipenuhi rasa bersalah bercampur panik. "Kenapa kau tak pernah bilang? Kenapa kau sembunyikan ini dariku?" Keno menatapnya tajam. "Karena ilmu ini bukan warisan untuk dibanggakan. Ini beban. Kau takkan sanggup menanggungnya dengan hatimu yang penuh serakah." Arwah leluhur yang mengelilingi mereka mulai melantunkan suara aneh, seperti mantra dari dunia lain. Suara itu menusuk langsung ke kepala Roman, membuatnya menjerit sambil menutup telinga. Namun suara itu tidak bisa dibungkam. Tubuh Roman terangkat dari tanah,
melayang di udara. Darah Keno yang masih menetes di tanah berubah menjadi simbol-simbol menyala di sekujur tubuh Roman. Setiap simbol terasa seperti api membakar kulitnya. Roman menjerit panjang. Ia merasakan ribuan tangan gaib meraih jiwanya, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Pandangannya dipenuhi wajah-wajah menyeramkan yang berbisik. Keserakahanmu adalah jalan masuk kami. Kau adalah wadah kami. Di tengah kekacauan itu, tubuh Keno diselimuti cahaya putih. Leluhur yang masih suci tampak berusaha melindunginya, namun jumlah mereka kalah oleh arwah terkutuk yang telah bebas. Keno menatap anaknya dengan mata basah. Roman, andai saja kau mau mendengar, aku rela mati, tapi tidak begini. Kau sudah menyeret kita semua ke neraka. Cahaya di tubuh Keno kemudian pecah, tubuhnya lenyap dalam cahaya, meninggalkan hanya bayangan samar. Roman menjerit, melihat ayahnya menghilang begitu saja. Ayah, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Namun terlambat. Keno tidak lagi hadir sebagai manusia. Ia meninggalkan warisan gaib yang kini langsung jatuh ke pundak Roman. Warisan yang seharusnya tidak pernah disentuh. Tanah berhenti bergetar, tapi suasana menjadi lebih mencekam. Roman jatuh kembali ke tanah, tubuhnya penuh simbol menyala, matanya memerah seperti terbakar. Ia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tak terlihat. Makhluk-makhluk gaib bergentayangan, arwah lapar darah, dan wajah ayahnya sendiri yang kini muncul sebagai penjaga gaib, bukan lagi manusia. Aku akan selalu mengawasimu, Roman. Suara Keno bergema, lebih menyerupai bisikan dari dimensi lain. Kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah wadah kutukan leluhur. Dan kau akan menanggungnya seumur hidupmu. Roman meraung, memukul-mukul tanah. Ia berharap harta emas, namun yang ia dapat hanyalah pandangan ke dunia gaib yang penuh siksaan. Setiap makhluk yang ia lihat mendekat, menyentuh, dan mencabik-cabik jiwanya. Malam itu, hutan keramat menjadi saksi lahirnya kutukan baru. Roman Wijaya, pemuda ambisius yang mengorbankan darah ayahnya demi harta, kini menjadi budak arwah leluhur yang haus dendam. Tak ada emas yang datang. Tak ada perhiasan. Yang ada hanyalah neraka dunia nyata. Roman bisa merasakan sakit yang tak pernah berhenti, bisa melihat arwah mengerikan setiap kali ia membuka mata, dan bisa mendengar jeritan tanpa henti di telinganya. Ia ingin mati, tapi tubuhnya menolak. Ia terjebak dalam siksaan abadi, sebuah harga yang jauh lebih mahal dari kekayaan yang ia dambakan. Sejak malam purnama itu, kehidupan Roman Wijaya tidak pernah kembali seperti semula. Ia berhasil pulang ke rumah dengan tubuh penuh luka dan simbol merah yang samar masih membekas di kulitnya. Orang-orang kampung heran melihat keadaannya, namun Roman hanya beralasan bahwa ia jatuh dari pohon saat mencari kayu. Tidak ada seorang pun yang mencurigai lebih jauh, meski beberapa orang tua menatapnya dengan sorot mata curiga, seolah mereka merasakan hawa ganjil yang menyelimuti tubuhnya. Namun Roman tahu, rahasia itu tak bisa ia sembunyikan lama. Malam-malam setelah ritual menjadi awal neraka baginya. Pada malam pertama, ketika semua orang kampung tertidur, Roman terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Suara itu pelan, tapi terus berulang, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan ragu, ia menoleh. Di luar jendela, ia melihat wajah ayahnya, Keno Wijaya, namun bukan wajah ayah yang ia kenal. Matanya merah menyala, kulitnya pucat, dan bibirnya tersenyum getir. Roman, bisiknya, kau milik mereka sekarang. Roman menjerit, tapi begitu ia berkedip,
wajah itu lenyap. Jendela kembali kosong, hanya menyisakan kabut tipis yang masuk lewat celah. Hari-hari berikutnya, Roman tak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam, arwah-arwah leluhur muncul. Ada yang duduk di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong. Ada yang berdiri di depan pintu, hanya terdiam sambil tersenyum menyeramkan. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki berjalan di atap rumah, padahal tak ada siapapun di sana. Di siang hari pun kutukan itu tak lenyap. Saat ia menatap sawah, ia melihat wajah-wajah arwah muncul di permukaan air irigasi. Ketika ia membantu warga menggiling padi, ia mendengar jeritan yang hanya terdengar olehnya. Tubuhnya semakin lemah, matanya cekung, dan ia mulai berbicara sendiri. Orang kampung mulai berbisik, Roman kena guna-guna. Tapi mereka tak berani mendekat, karena hawa aneh yang menyelubungi pemuda itu semakin hari semakin pekat. Kutukan tidak hanya menyiksa mata dan telinganya. Tubuh Roman pun ikut menjadi korban. Setiap malam, ia merasa kulitnya terbakar dari dalam. Simbol-simbol merah yang terbentuk saat ritual kini muncul kembali, menyala samar seperti bara api di tubuhnya. Kadang ia merasakan tangan-tangan gaib meremas jantungnya, membuatnya terjatuh sambil terengah. Kadang pula ia terbangun dengan darah mengalir dari hidung dan telinga, meski tak ada luka yang terlihat. Namun yang paling mengerikan adalah bisikan yang tak pernah berhenti. "Kau milik kami selamanya." Roman mencoba menutup telinga, menjerit, bahkan memukul kepalanya sendiri. Tapi suara itu tetap ada, terus-menerus, bagai ribuan jarum menusuk pikirannya. Di antara semua siksaan itu, yang paling membuat Roman tersiksa adalah kehadiran ayahnya sendiri. Keno Wijaya kini muncul bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga gaib yang mengawasi setiap langkah Roman. Kadang arwah Keno muncul di mimpi, duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh kekecewaan. Kadang ia berdiri di belakang Roman saat pemuda itu bercermin, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Namun ada kalanya arwah itu berbicara, suaranya bergema menembus hati Roman. "Keserakahanmu membuatmu buta. Kau bukan lagi anakku, Roman. Kau adalah wadah kutukan yang harus diawasi." Setiap kali mendengar itu, Roman menangis histeris. Ia menyesali tindakannya, tapi sudah terlambat. Segel leluhur telah pecah, dan jiwanya telah terikat pada arwah-arwah terkutuk. Semakin hari, Roman semakin kehilangan kewarasan. Ia jarang keluar rumah, lebih sering berteriak sendiri di dalam kamar. Warga kampung yang lewat mendengar suara tangisan, jeritan, bahkan tawa aneh dari rumahnya. Mereka mulai menjauh, menganggap rumah Roman berhantu. Kadang Roman berlari ke hutan di malam buta, mencoba melarikan diri dari bisikan-bisikan. Tapi di hutanlah justru arwah-arwah itu menampakkan diri dengan lebih jelas. Wajah-wajah menempel di batang pohon, tangan-tangan hitam muncul dari tanah, dan suara-suara menggema di telinganya. Ia pulang dengan tubuh penuh luka karena terjatuh, namun penderitaan itu hanya membuatnya semakin terperosok dalam kegilaan. Yang paling menyiksa bagi Roman adalah kenyataan bahwa ia tak bisa mati. Pernah sekali, dalam keputusasaan, ia mencoba menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Namun setiap kali pisau itu menembus kulit, lukanya menutup kembali dalam sekejap. Roman menangis terseduh, darah bercucuran di tangannya, tapi tubuhnya tetap hidup. "Kenapa? Kenapa aku tak bisa mati?" jeritnya. Suara berat arwah leluhur menjawab dari kegelapan, "Karena kau adalah wadah kami. Kau akan hidup, hanya untuk menderita."
Sejak saat itu, Roman benar-benar merasa dirinya terjebak. Ia tidak bisa kembali, tidak bisa maju, dan bahkan tidak bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Hari-hari Roman berubah menjadi siklus neraka. Tidur disiksa mimpi, terjaga disiksa penglihatan. Ia kehilangan rasa lapar dan haus, namun tubuhnya tetap bertahan hidup, seolah kutukan itu menolak membiarkannya mati. Di kampung, namanya hanya tinggal cerita. Orang-orang berbisik bahwa Roman telah gila karena melanggar pantangan leluhur. Anak-anak dilarang mendekati rumahnya. Hingga suatu hari, Roman benar-benar menghilang dari kampung. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Hanya kabar samar bahwa ia sering terlihat berjalan sendirian di hutan, berbicara dengan makhluk yang tak terlihat. Dan sejak itu, kampung kembali sunyi. Namun keheningan itu selalu diiringi dengan bisikan, "Jangan jadi seperti Roman Wijaya. Keserakahan akan menyeretmu ke neraka yang bahkan mati pun tak bisa melepaskan." Kampung itu kembali tenang setelah Roman Wijaya menghilang. Tidak ada lagi teriakan histeris di malam hari, tidak ada lagi bisikan aneh dari balik jendela rumahnya. Namun ketenangan itu bukan berarti kampung telah terbebas dari mimpi buruk. Justru, sejak kepergian Roman, hawa ganjil semakin pekat menyelimuti desa. Warga sering mendengar suara langkah kaki di jalan setapak menjelang tengah malam, meski tidak ada seorang pun yang terlihat. Ada juga yang mengaku melihat sosok bayangan berjalan di pinggir sawah, tubuhnya kurus, matanya merah, dan mulutnya menyeringai. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja, dan orang-orang tua semakin rajin membakar dupa di sudut rumah mereka. Di antara semua bisikan itu, nama Roman Wijaya menjadi semacam kutukan. Orang-orang enggan menyebutnya dengan lantang, seakan takut memanggil arwahnya yang belum tenang. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana Roman menghilang. Ada yang mengatakan ia melarikan diri ke kota, menjadi gila dan hidup sebagai gelandangan. Ada pula yang percaya ia ditelan hutan, tubuhnya diikat akar pohon keramat sebagai hukuman. Namun, beberapa saksi bersumpah pernah melihat Roman berkeliaran di tepi hutan, berbicara sendiri sambil tertawa, seolah dikejar bayangan yang tak terlihat. "Dia bukan lagi manusia," bisik seorang kakek di balai desa. "Dia sudah jadi wadah. Wadah bagi arwah-arwah yang seharusnya tetap terkunci." Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut. Lambat laun, rumah Roman ditinggalkan, ditelan lumut dan rumput liar. Tidak ada yang berani menempatinya, bahkan sekadar mendekat pun orang kampung enggan. Rumah itu menjadi penanda bisu, bahwa ada garis tipis antara dunia manusia dan dunia gaib, garis yang sudah dilanggar oleh keserakahan. Sementara itu, rahasia besar keluarga Wijaya akhirnya sedikit demi sedikit terungkap. Orang-orang tua yang dahulu hanya berbisik kini mulai berani bercerita. Leluhur keluarga Wijaya, konon, adalah penjaga ilmu gaib kuno yang sangat terlarang. Ilmu itu mampu memanggil arwah dan makhluk gaib, bahkan membuka pintu ke dimensi lain. Namun kekuatannya berbanding lurus dengan bahayanya. Karena itu, ilmu tersebut disegel dan diwariskan hanya kepada satu orang setiap generasi, sang penjaga. Tugas penjaga bukan untuk menggunakan ilmu itu, melainkan memastikan tidak ada seorang pun yang membukanya. Keno Wijaya, ayah Roman, adalah penjaga generasi terakhir. Ia hidup sederhana bukan karena lemah, melainkan karena menolak menggunakan kekuatan yang diwariskan padanya. Ia memilih menjadi petani, menjaga kampung tetap damai, dan menyembunyikan rahasia itu rapat-rapat. Namun Roman, dengan keserakahannya, justru merusak segel itu. Ia mengira bisa menguasai ilmu tersebut demi kekayaan,
padahal ia hanya membuka pintu bagi arwah-arwah terkutuk yang haus dendam. Sejak saat itu, Roman bukan lagi bagian dari dunia manusia. Ia menjadi penjelajah dua dunia, terjebak di antara hidup dan mati. Kutukan membuatnya tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup dengan tenang. Ia adalah wadah, tempat arwah-arwah terkutuk bersemayam, dan setiap hari ia disiksa oleh jeritan yang tak pernah berhenti. Beberapa orang yang masih berani memasuki hutan keramat bersumpah pernah mendengar suara tangis lelaki, disusul suara tawa menyeramkan yang menggema dari balik pepohonan. Ada pula yang melihat sosok bayangan melintas cepat di antara kabut, membawa naskah tua yang berlumuran darah. Roman Wijaya kini menjadi legenda hidup, atau lebih tepatnya, legenda kutukan, yang hanya disebut sebagai peringatan. Jangan pernah serakah, jangan pernah melanggar batas leluhur. Kampung itu terus berjalan dengan ritme sederhana. Sawah digarap, pasar kecil tetap buka setiap pagi, dan anak-anak kembali berlarian di jalan tanah. Namun, meski kehidupan tampak normal, ada kesunyian yang berbeda. Setiap orang tahu, hutan keramat kini menjadi tempat terlarang. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar memotong kayu pun dianggap pantangan. Mereka percaya Roman masih ada di sana, menjadi bagian dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, orang kampung bersumpah mendengar bisikan samar dari arah hutan. Keserakahan selalu menuntut harga yang lebih mahal. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.